ke soal yang pertama ya, kita akan bahas dulu untuk reaksi dalam larutan berair. Di sini ada soal kuis yang kemarin teman-teman kerjakan ya, aku ambil. Oke, di sini soalnya adalah persamaan ionik bersih yang paling tepat menunjukkan bahwa larutan asam propionat bereaksi dengan larutan NaHCO3 adalah, nah di sini kan nggak diberitahukan ya rumus molekul dari asam propionat. Ya, kita cari tahu dulu nih rumus molekul dari asam propionat. Nah, karena teman-teman belum belajar tentang kimia organik, jadi nggak apa-apa kalau teman-teman belum tahu nih rumus molekulnya. Tapi di soal, di pilihan jawaban udah diberitahu nih, kira-kira berarti rumus molekul dari asam propionat itu adalah HC3H5O2. Kenapa bisa demikian? Karena semua opsi jawabannya itu sama ya, rumus molekulnya adalah HC3H5O2 ya. H5O2. Sedangkan untuk NaHCO3 atau natrium bikarbonat, rumus molekulnya adalah NaHCO3. Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa suatu asam itu baik lemah ataupun baik asam yang kuat, dia bisa terionisasi ya. Jadi suatu asam misalkan Ha ya, ini kita review lagi sedikit, dia itu bisa terionisasi ya menjadi H+ tambah A-. Kalau dia asam kuat, maka panahnya 1 ya. Ini kalau asam kuat. Sedangkan kalau misalkan Ha-nya itu adalah asam lemah, maka dia akan membentuk kesetimbangan seperti ini. Ini kalau misalkan asam lemah. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa asam propionat ditambah dengan NaHCO3. Kita tulis dulu nih reaksi molekularnya ya. Berarti di sini HC3H5O2 ya, aquos ditambah NaHCO3 aquos. Maka ingat ya reaksi metatesis ya, kation dan anionnya tertukar. Berarti sekarang C3H5O2 minus akan berpasangan dengan Na plus. Berarti sekarang menjadi NaC3H5O2. Ingat lagi aturan kelarutan bahwa semua garam yang mengandung logam golongan 1A, yakni natrium, itu pasti larut dalam air. Maka ini aquos ditambah H2O yang liquid. Maaf, ditambah H2CO3 ya sebenarnya. H2CO3 ya. H2CO3 aquos. Akan tetapi teman-teman tahu bahwa H2CO3 ini merupakan senyawa yang metastabil ya. Metastabil sehingga dia akan terurai ya. Akan terurai menjadi H2O dan CO2 ya. Jadi H2CO3 ini akan terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, ingat bahwa asam propionat ini dia merupakan elektrolit lemah. Kenapa dia merupakan elektrolit lemah? Karena dia ini merupakan asam lemah. Ya, jadi kemarin sudah dibahas ya sama aku bahwa ada klasifikasi asam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit ya. Jadi teman-teman nanti tolong dilihat lagi ya materi yang sudah aku berikan di pertemuan sebelumnya, itu sudah aku klasifikasikan ada ada elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Silakan bisa dilihat di situ. Ya, di situ juga sudah diberitahukan asam kuat itu apa aja, asam lemah apa aja. Jadi tinggal dicek aja ya. Oke. Nah, di sini kan karena asam propionat itu merupakan elektrolit lemah, karena dia asam lemah, maka dia tidak terurai ya. Jadi kalau reaksi ionnya itu dia tidak terurai secara sempurna. Sehingga untuk reaksi ion yang akan kita tuliskan ini adalah HC3H5O2 aquos ditambah Na plus aquos ditambah HCO3 minus aquos menjadi Na plus aquos ditambah C3H5O2 aquos ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Ini adalah reaksi ion dari soal ini.
Nah, sekarang kita lihat, ada nggak yang bisa dicoret? Ternyata kalau kita perhatikan, ada nih yang bisa kita coret. Na plus sama ion bersihnya ya menjadi seperti ini. HC3H5O2 aquos ditambah HCO3- aquos menjadi C3H5O2- aquos ditambah H2O liquid tambah CO2 gas. Sehingga reaksi ion bersih dari soal ini adalah yang seperti ini. Kita cari, ada nggak yang mirip dari A sampai E? Ternyata jawaban yang sama dengan yang punya aku adalah yang A ya. Ini ada jawaban yang A. Jadi reaksi ion bersihnya seperti ini. Jadi sekali lagi untuk elektrolit lemah itu dia tidak terurai sempurna. Sehingga nanti di reaksi ionnya itu dia tetap dalam bentuk molekulnya ya, seperti itu. Itu untuk aturannya. Sedangkan kalau elektrolit kuat, maka dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Kalau elektrolit lemah, dia tidak akan terurai menjadi ion-ionnya dalam reaksi ion. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, boleh silakan. Aku mau nanya, metastabil Iya, itu gimana ya, Kak? Maksudnya? metastabil itu adalah senyawanya yang nggak stabil. Dia itu kestabilannya itu rendah. Jadi susah untuk mendapatkan H2CO3 dalam bentuk aquos. Dia tuh lebih cenderung atau lebih suka untuk membentuk H2O dan CO2 seperti itu. Selain H2CO3 itu ada lagi H2SO3. Nah, ini juga senyawa yang metastabil. Dia akan terurai menjadi H2O dan SO2. Jadi dia lebih suka untuk membentuk H2O dan CO2 dibandingkan membentuk H2CO3. Itu makna dari metastabil. Seperti itu. Oke. Cara menentukan metastabil itu ada di buku ya. Jadi memang itu sudah ada ketetapannya senyawa-senyawa apa saja yang metastabil. Ini teman-teman tinggal diingat aja kira-kira ada apa aja. Nggak banyak kok, cuman beberapa aja kayak H2CO3 sama H2SO3 seperti itu. Nggak terlalu banyak senyawa, cuman beberapa aja yang teman-teman perlu ketahui ya. Nanti aku send deh ke grup apa aja senyawa-senyawa metastabil. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, aku sambil cek Aku mau tanya, ini ya. Kolom chat. Iya, gimana? kalau soalnya kita ganti jadi persamaan reaksi ionik yang paling tepat, jadi tanpa kata-kata bersih, itu jadi jawabannya B ya, Kak? Iya, betul. Jawabannya B. Karena kalau bersih kan kita coret kiri sama kanannya. Yang sama. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini ada chat. Aku baca dulu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau nggak ada lagi yang ingin tanyakan ke soal berikutnya. Oke, ini ada soal UTS tahun 2018 ya. Silakan teman-teman yang sudah baca lagi. Kalau belum baca, kita baca sama-sama ya. Nah, di sini ada senyawa kobalt 2 hidrat. Kita nggak tahu nih ada berapa molekul air dalam sini, dia larut sempurna dalam air. Nah, ada dua percobaan di sini untuk menganalisis kandungan klorida dan kandungan kobalt. Nah, percobaan pertama ini untuk mengetahui kandungan klorida dalam sampel senyawa kobalt 2 hidrat. Nah, caranya itu di sini diberitahu 0,265 gram sampel tersebut kita larutkan ke dalam air, lalu kita tambahkan dengan AgNO3 berlebih dan mendapatkan AgCl sebanyak 0,308 gram. Oke, pertanyaan pertama, tuliskan persamaan ion bersih setara untuk reaksi larutan kobalt 2 klorida dengan larutan perak nitrat. Oke, yang pertama yang jelas kan kita tahu bahwa COCl2 XH2O ini akan terurai dulu ya menjadi COCl2 ditambah XH2O. Lalu reaksi molekularnya ya, kalau kita tuliskan reaksi molekularnya yakni berarti COCl2 aquos tambah AgNO3 aquos. Ingat ya, semua garam nitrat itu larut dalam air menjadi AgCl solid ditambah CONO3 2 kali aquos. Oke, kita setarakan reaksinya ini adalah 2, kemudian ini adalah 2.
Oke, sekarang diminta reaksi ion bersihnya. Kita tulis dulu reaksi ioniknya. Berarti CO2 plus aquos ditambah 2 Cl minus aquos ditambah 2 Ag plus aquos ditambah 2 NO3 minus aquos menjadi 2 AgCl solid ditambah CO2 plus aquos ditambah 2 NO3 minus aquos. Berarti sekarang kita coret nih untuk reaksi ion bersihnya ya. Reaksi ion bersih kita coret ya. Sekarang NO3 min sama NO3 min di sebelah kanan ada. Kemudian CO2 plus dan CO2 plus sebelah kanan juga ada. Maka sekarang tinggal 2 Ag plus aquos ditambah 2 Cl minus aquos menjadi 2 AgCl solid. Ya, mau teman-teman sederhanakan juga boleh Ag plus aquos tambah Cl min aquos jadi AgCl. Ya, seperti itu. Oke, sekarang sudah setara nih untuk yang bagian A. Lalu yang bagian B, berdasarkan data percobaan di atas, hitung persen massa klorida dalam sampel kobalt 2 klorida hidrat. Nah, ini bisa banyak caranya. Silakan teman-teman boleh gunakan yang mana saja. Kalau aku mau cari yang paling mudah untuk teman-teman bisa aplikasikan. Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa dalam reaksi itu massa unsur atau massa suatu zat sebelum bereaksi ya itu akan sama dengan massa zat setelah bereaksi ya. Massa zat nah, di sini karena dibilang bahwa AgNO3-nya itu berlebih ya, berarti nanti reaksi yang akan habis adalah reaksi COCl2 ya. Artinya berarti kalau kita perhatikan massa klorida dalam COCl2 itu pasti akan sama dengan massa klorida dalam AgCl. Itu pasti seperti itu. Karena di sini COCl2-nya habis bereaksi. Sehingga kita bisa tuliskan berarti mol Cl dalam COCl2 itu akan sama dengan mol Cl dalam AgCl ya, seperti itu. Ini kalau teman-teman mau pakai cara cepatnya. Pakai cara lain terserah silakan, kalau aku cara mudahnya seperti ini. Nah, kita tinggal cari berapa mol Cl dalam AgCl. Berarti kita cari dulu nih mol AgCl-nya ya. Mol AgCl. Nah, sama dengan massa AgCl dibagi dengan massa molekul AgCl ya. MM AgCl sama dengan 0,308 gram dibagi dengan massa molekulnya yakni 143,5 gram per mol ya. Kita hitung dulu sebentar. Ini nanti dapatnya adalah 2,15 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kita sudah dapat nih mol Cl dalam COCl2 sebesar 2,15 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini aku tambah dulu slide-nya ya sebentar. Oke, nah sekarang berarti tinggal cari nih berapa massa Cl dalam COCl2. Kan kita sudah ketemu ya mol Cl dalam COCl2 sebesar segini. Nah sekarang berarti berapa nih massa Cl dalam COCl2. Jadi tinggal mol Cl dikali massa atom relatif dari atom Cl. Berarti sama dengan 2,15 kali 10 pangkat minus 3 mol dikali 35,5 gram per mol. Oke, ini kan hasilnya adalah 0,0762 gram. Jadi massa Cl dalam COCl2 anhidrat sebesar 0,0762 gram. Berarti persen Cl dalam sampel tinggal massa Cl per massa sampel kali 100% ya.
kali 100%. Sama dengan 0,0762 gram dibagi 0,265 gram dikali 100%. Ya. Maka ini hasilnya 28,75%. Ya, dapatnya segini. Oke, ini kalau misalnya pakai cara yang cepat. Nah, misalnya teman-teman ragu nih, ini benar nggak ya caranya, kita coba pakai cara lain ya. Cara 2, ini mungkin cara yang sering digunakan. Oke, gimana cara 2? Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ya, misalkan kita lihat di sini COCl2 ditambah di AgNO3 ya. Menjadi 2AgCl tambah CONO3 2 kali ya. Ini mula-mula reaksi sisa. Pakai cara ini juga boleh, silahkan. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, ini kan berlebih, jadi kita nggak peduli berapa. Ini misalkan N, nggak tahu ya tadi ya. Oke, misalkan ini N min sesuatu. Oke, nah sekarang kita cari berapa mol AgCl. Mol AgCl tadi sudah ketemu sebesar 2,15 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi ini adalah 2,15 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini juga minus 2,15 kali 10 pangkat min 3. Berarti COCl2-nya adalah setengahnya ya, 1,075 kali 10 pangkat min 3. Berarti mol COCl awalnya sebesar 1,075 kali 10 pangkat min 3. Oke, kalau kita pakai cara ini. Nah, sekarang kita tahu nih, mol COCl2-nya sebesar segini. Nah, kita jangan lupa bahwa COCl2 itu terurai menjadi CO2 plus dan 2Cl minus. Atau kalau kita lihat dari rumus molekularnya di sini, mol Cl itu berarti sama dengan 2 kali mol COCl2. Karena di sini dalam COCl2 terdapat 2 atom Cl. Berarti mol Cl itu sama dengan 2 kali mol COCl2 yang sudah aku jelaskan di pertemuan sebelumnya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 1,075 kali 10 pangkat minus 3. Maka sama dengan 2,15 kali 10 pangkat min 3 mol. Akan sama aja ya hasilnya dengan pakai cara yang sebelumnya. Oke, jadi teman-teman bebas memakai cara apa saja, yang penting memenuhi konsep stoikiometri ya, seperti itu. Oke, ini untuk bagian A dan bagian B. Lalu untuk bagian selanjutnya kita lihat pada percobaan kedua untuk mengetahui massa kobalt dalam sampel. Nah, di sini sebanyak sekian gram senyawa COCl2 dilarutkan ke dalam air dan ditambahkan NaOH sehingga seluruh ion kobalt mengendap sebagai kobalt 2 hidroksida. Lalu endapan ini disaring dan dicuci, kemudian dibakar, lalu menghasilkan kobalt 2 oksida sebanyak sekian gram. Yang bagian C, tuliskan persamaan ion bersih untuk larutan kobalt 2 klorida dengan larutan NaOH. Teman-teman ikutin cara sebelumnya, ini aku biar cepat aja. Aku tulis ya, berarti sekarang reaksi ion bersihnya adalah CO2 plus aquos ditambah 2 OH minus aquos akan menjadi COOH2. Ini adalah untuk reaksi ion bersih pada bagian yang C. Oke, lalu yang bagian D, tuliskan persamaan reaksi setara pembakaran kobalt 2 hidroksida yang membentuk kobalt 2 oksida dan uap air. Kita coba tulis ya, COOH2 solid ditambah O2 menjadi COO solid ditambah H2O. Oke, kita coba setarakan ya. Oke, ini 2. Oke. Oh, ini kayaknya salah deh soalnya. Karena kalau seperti ini reaksi kimianya, maka teman-teman nggak akan bisa setarakan. Karena mau berapapun koefisiennya pasti nggak akan setara kalau reaksinya seperti ini. Kenapa? Karena jumlah H2O di sebelah kanan itu bergantung pada jumlah OH di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita 2 kali lipat ya, misalkan ini adalah 2, ini 2. Maka ini menjadi 2 sebelah kanan. Nah, kita lihat oksigennya di sebelah kiri ada 5. Ya, sebelah kiri misalnya ini setengah ya. Sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 4. Jadi nggak bakal setara. Karena jumlah oksigen yang di sini itu akan sama dengan jumlah oksigen yang ada di
sini gitu. Jadi nggak akan setara. Makanya ini kayaknya salah soalnya. Bukan kobalt 2 oksida, tapi mungkin kobalt 3 oksida. Karena ini pasti teroksidasi kan, direaksikan dengan oksigen kan ya. Oke. Ini salah, ini harusnya kobalt 3 oksida. Ini aku coba revisi ya. Ini harusnya adalah kobalt 3 oksida karena pasti reaksinya oksidasi karena pakai oksigen ya. Seperti itu. Berarti kobalt 3 oksida itu adalah CO2O3 ya. Seperti itu. Oke, kita tulis ulang ya. CO2O3 solid. Sekarang kita setarakan, berarti ini adalah 2. Lalu molekul airnya ini juga 2. Kita lihat di kiri. O-nya itu ada berapa nih? 6, sebelah kanan. Oke, ini setengah berarti ya. Oke, ini sudah setara ya untuk reaksi yang bagian D. Oke. Selanjutnya kita lihat yang bagian E ya. Berdasarkan data percobaan kedua, hitung persen massa kobalt dalam sampel kobalt 2 klorida hidrat. Oke, ini mirip sama cara sebelumnya ya. Sini teman-teman bisa pakai cara apa saja ya. Sekarang berarti kita cari dulu ya mol misalkan CO2O3 ya, sama dengan massa CO2O3 dibagi massa molekul CO2O3 ya. Oke. CO2O3. Nah, ini 0,145 gram dibagi kobalt 59. Hitung dulu ya. 9 kali 2 tambah 4. 166 ya, 166 gram per mol. Hanya akan sama dengan 8,735 mol. Oke. Kita kasih batas di sini. Nah, kita lihat dalam satu senyawa CO2O3 terdapat 2 atom kobalt. Berarti di sini mol CO dalam CO2O3 sama dengan 2 kali mol CO2O3. Nah, ini akan sama dengan, aku langsung saja ya biar singkat, adalah 1,75 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ingat tadi hukum kekekalan massa, berarti mol CO dalam COOH2 itu pasti akan sama dengan mol CO dalam CO2O3. Ya, ini akan sama dengan 1,75 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kita lihat reaksi ion bersihnya ya. Mol kobalt dalam COCl2 itu juga sama dengan mol kobalt dalam COOH2. Kita tulis lagi ya. Mol CO dalam COCl2 itu akan sama dengan mol CO dalam COOH2 kali. Oke. Nah, maka kita bisa hitung massa kobalt dalam COCl2 XH2O itu akan sama dengan 1,75 kali 10 pangkat min 3 mol dikali massa molekulnya. Ini 59 gram per mol. Dikali massa atomnya ya, massa atom. Maka ini akan menjadi 0,103 gram ya. Dapatkan massa CO dalam COCl2 sebesar 0,103 gram. Berarti persentase kobalt dalam kobalt 2 klorida hidrat itu akan sama dengan 0,103 dibagi 0,416 gram dari soal ya, dikali 100%. Ya, ini hasilnya ini adalah kalau kita hitung, bentar. 416 dapatnya adalah 24,77% ya. Nah, ketemu deh massa persentase kobalt dalam kobalt 2 klorida. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Berapa nih sekarang persen massa air dalam kristal kobalt 2 klorida? Nah, kita sudah ketemu nih persentase Cl-nya itu 28,75, lalu persentase kobaltnya 24,77. Ya berarti persentase air ya, persentase air dalam CO Cl2X H2O ya adalah 100% dikurangi persentase CO ditambah dikurang lagi persentase ada CO, Cl dan H2O. Maka ini akan sama dengan 100 dikurangi 24,77 dikurangi 2 berapa tadi lupa aku 28,75 ya. Nah, maka kalau kita hitung sekarang hasilnya adalah 46,48%. Nah, ingat lagi ya teman-teman, sekarang kita pengen cari rumus molekul atau rumus yang sebenarnya dari kristal CoCl2 ini. Nah, gimana caranya? Teman-teman ingat lagi bahwa kita bisa menggunakan pemisalan ya. Jadi misalkan massa senyawanya atau massa kristal CoCl2XH2O ini sama dengan 100 gram. Ini boleh bebas, mau 1000 gram, mau 10.000 gram, itu terserah teman-teman. Biar mudah aja 100 gram. Berarti sekarang massa CO sama dengan 24,77 per 100 ya, persen kali 100 gram. Ini akan sama dengan 24,77 gram. Kemudian sekarang massa Cl itu akan sama dengan 28,75% dikali 100 gram. Maka ini akan sama dengan 28,75 gram. Lalu terakhir massa H2O ini akan sama dengan 46,48 per 100 kali 100 gram. Maka ini akan sama dengan 46,48 gram. Nah sekarang untuk mencari rumus empiris kita harus cari tahu dulu ya. Mencari rumus empiris atau rumus yang sebenarnya, kita harus cari tahu dulu nih perbandingan mol dari komponen-komponennya. Berarti perbandingan mol CO, Cl, dan H2O. Kita cari nih sekarang sama dengan 24,77 gram dibagi massa atomnya. Kemudian untuk Cl juga sama 28,75 gram dibagi massa atomnya. Kemudian H2O juga sama 46,48 gram dibagi massa atomnya. 18 gram per mol. Nanti kita ketemu ya, sebentar. Untuk air dulu ya. Air ini dapatnya 2,582. Lalu untuk Cl dapatnya adalah 0,8098. Lalu untuk CO adalah 0,4198. Nah, kalau kita bagi ya 4198, kira-kira ini adalah berarti secara kasar ya, ini 1, ini 2, ini berarti sekitar 6 ya. 1 banding 2 banding kimia dari kristalnya atau rumus kimia dari CoCl2X H2O adalah CoCl2.6H2O. Kenapa 6H2O? Karena di sini perbandingan mol H2O terhadap CO dan Cl adalah 6. CO-nya 1, Cl-nya 2, dan H2O-nya ada 6. Maka rumusnya adalah CoCl2 6H2O atau kobalt 2 klorida heksahidrat ya, seperti itu. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu untuk nomor 2 ini? Soal UTS 2018 kira-kira Saya ada izin yang bertanya. Iya, silahkan. Boleh. Kalau misalkan Cl itu kan unsur diatomik ya. Apakah nggak dibagi sama
71. Oh enggak, karena di sini kita perbandingan mol atom masing-masing dalam rumus molekulnya. Jadi kita bagi dengan massa atomnya, bukan massa molekulnya. Seperti itu. Jadi Cl tetap 1, kita bagi 35,5. Oh, Gitu. Pak. Oh, Kak, kalau misalkan yang di awal juga, boleh Kak digeser ke awal juga. Oh ya, hah? Eh, Lagi? yang satunya yang pertama, Kak. Oh, yang ini. Nah, Yang mana? oh enggak, yang satunya yang udah ini ya, Kak. Oh, yang ini, hah? Nah, kalau misalkan di sini juga kan massa Cl dalam COCl2 ya, Kak. Itu juga berarti ambil Cl-nya aja, nggak usah Cl2 gitu. Iya, gitu. Oh iya, Kak. Karena tanyanya massa Cl, bukan massa Cl2 dalam COCl2 gitu. Yang tanya adalah persen Cl-nya, di atom Cl-nya, bukan dalam bentuk diatomik Cl2 gitu. Terus juga mungkin buat biar tambahan pemahaman, di sini Cl2-nya ini bukan berarti molekul Cl2 ya, tapi dia ini 2 karena bilox CO-nya itu adalah plus 2 ya. Muatannya 2 plus dan Cl-nya itu minus 1. Nah, makanya di sini jadinya adalah CO Cl2. Jadi ini bukan Cl2 diatomik, tapi ini memang 2 ini karena bilangan oksidasi atau muatan dari CO-nya ini plus 2, sedangkan muatan dari Cl-nya min 1. Makanya jadi COCl2 seperti itu. Oke? Terjawab tadi pertanyaannya? Oke, Kak, paham. Makasih banyak. Oke, iya sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan atau masih dibingungkan? Boleh silakan. Kak, saya mau nanya, Gimana? kalau seandainya yang ditanya itu massa Cl2, berarti AR-nya itu pakai 35,5 atau pakai 72, Kak? 72,1. Kalau seandainya ditanya massa Cl2. Di bagian sini berarti, di slide ini berarti. Yang ini. Di slide ini misalkan massa Cl2 gini misalkan gitu ya. Oh iya, Kak. Iya, berarti pakainya AR dari Cl2-nya gitu. Berarti 71, bukan 35,5 gitu. Oh, oke, Jadi oke. tergantung apa yang ditanyakan gitu. Tapi nggak mungkin sih, kalau menurut aku nggak mungkin tanyanya kayak gitu. Tapi ya kalaupun ada, ya kayak gitu caranya. Gitu. Jadi tergantung dari masa siapa yang kita tanyakan gitu. Oke? Yang di slide sebelumnya. Oke, yang ini. Yang di baris yang di bagian reaksi ionik, yang di 2 AgCl itu kenapa nggak ini ya, Kak, terurai? Oke, jadi untuk kita reminder lagi ya, untuk padatan ya solid ya, terus liquid, terus gas, terus molekul non elektrolit, terus elektrolit lemah ya, ini aku uraikan ya. Itu di sini mereka berlima itu tidak kita uraikan dalam reaksi ionik ya. Tidak kita uraikan dalam reaksi ionik. Kenapa? Ya karena mereka ini tidak 100% membentuk ion, makanya tidak kita uraikan ke dalam bentuk ion-ionnya, khususnya untuk padatan, liquid, dan gas. Mereka bertiga ini sukar untuk membentuk ion-ionnya, makanya nggak kita uraikan. Untuk yang elektrolit lemah, karena dia terurai sebagian dan sangat sedikit, maka kita abaikan. Jadi kita tuliskan dalam bentuk dirinya sendiri. Kayak tadi contohnya misalkan, untuk asam propionat, karena dia elektrolit lemah, maka kita nggak uraikan dalam reaksi ion bersih. Seperti itu. Oke? Jadi itu untuk aturannya ya. Jadi untuk padatan, liquid, gas, dan non-elektrolit serta elektrolit lemah tidak kita uraikan dalam reaksi ionik. Gitu. Berarti yang terurai cuma aqueous dengan elektrolit kuat ya, Kak? Yang terurai cuma elektrolit kuat dalam bentuk aqueous. Gitu. Kalau aqueous tapi bukan lemah, elektrolit kuat? Ya, nggak terurai juga. Ini, yang ini. Oke. Gitu, oke? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Kak, saya mau nanya, Kak. Di mana? Di slide yang setelah ini, Kak. Yang ini? Nah, iya, Kak. Nah, saya pernah menemukan soal dan kayak pembahasannya gitu, Kak. Nah, misalnya kayak persen berat gitu,
Itu contohnya sih oksigen. Nah, itu di senyawa yang di situ oksigennya itu kayak banyak gitu, Kak. Nah, itu biasanya itu pakai AR yang oksigen yang banyak itu, Kak, bukan yang AR oksigennya aja. Nah, itu berarti beda konsep sama yang ini ya, Kak, yang massa Cl dalam COCl2 ini ya, Kak. Contohnya gimana soalnya? Masih ingat nggak? Aku nggak kebayang kalau nggak ada contohnya. Mungkin bisa saya dikte atau gimana, Kak? Iya, boleh. Boleh. Persen berat oksigen dalam senyawa Terus CU2 lanjut. CU CU2 OH2 CO3 2 kali. Oke. Nah, itu kan mencari massa. Soalnya kan yang ditanyain persen berat oksigen dalam senyawa tersebut. Nah, itu pakai AR-nya yang 128 gitu, Kak. Nah, itu apa beda sama yang ini nih? Oke, jadi sebenarnya gini caranya. Ini kan persen berat oksigen kan ya. Nah, berarti di sini caranya itu adalah berarti kan AR dari oksigen dikali jumlah atom oksigen dalam senyawa ini. Berarti kan kalau mau pakai cara yang tadi kamu bilang kan ya, ini dikali berapa banyak oksigen dalam senyawa ini dibagi massa molekul dari CU2 OH2 CO3 2 kali dikali massa dari sampel ini ya. CU2 lalalalalala. Nah, ini kalau pakai cara yang tadi kamu sebutkan, makanya jadinya 16 dikali karena ada 8, ini kan ada 2 tambah 6 kan ya. Ada 8 oksigen kan ya. Dikali 8 dibagi mm-nya dikali masanya. Nah, makanya jadinya 128. Ini yang tadi berapa sih? Sorry, 100. Iya, 128 kan ya. Nah, tapi kalau pakai cara ini juga bisa sama aja. Jadi gimana caranya? Berarti kamu tinggal cari dulu nih mol oksigen dalam CU2OH2 CO3 2 kali. Nah, kita lihat dalam satu molekul atau satu senyawa CU2OH2 CO3 2 kali terdapat 8 atom oksigen. Berarti mol oksigen dalam CU2OH2 CO3 2 kali itu akan sama dengan 8 kali mol CU2OH 2 kali CO3 2 kali. Seperti itu. Tinggal cari dulu molnya berapa. Dapat nih misalkan nilainya adalah A mol. Nah, berarti sekarang massa oksigen dalam senyawa CU2OH 2 kali, CO3 2 kali, ya tinggal mol oksigennya A mol dikali 16 gram per mol. Tetap kita gunakan AR dari oksigennya saja. Kalau seperti ini. Sama dengan berarti 16 A gram. Gitu. Nah, hasil dari sini, dan ini pasti sama. Aku jamin 100%. Seperti itu. Oke? Jadi, teman-teman boleh pakai cara yang yang cara ini, berarti yang bawah, atau mau pakai cara tadi yang teman kalian sebutkan, pakai cara perbandingan massa atom relatif terhadap massa molekul seperti itu. Oke, sampai sini lebih jelas nggak perbedaannya? Maksudnya perbedaan cara yang digunakan. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi kalau caranya beda ya berarti pakai konsepnya beda juga gitu ya. Terserah teman-teman mau pakai cara yang atas atau bawah tuh silahkan. Mana yang teman-teman sukai. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal selanjutnya. Oke. Nah, ini ada soal UTS tahun 2019. Oke. Merupakan campuran dari kalium nitrat dan magnesium nitrat. Dilarutkan ke dalam air. Lalu ke dalam air tersebut ditambahkan NaOH. Terbentuk endapan. Sisa NaOH kita titrasi dengan HCl dan titik ekivalennya sebesar 15,8 ml. Oke, yang bagian A, tuliskan reaksi molekular setara pembentukan endapan dan fasanya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kira-kira yang akan bereaksi dengan NaOH itu siapa? Apakah kalium nitrat atau magnesium nitrat atau dua-duanya bereaksi? Nah, itu harus kita cari tahu dulu. Oke, kita tuliskan dulu ya di coretan kita, coretan. Ketika NO3 tambah NaOH
Jadi NaNO3 ditambah KOH. Ya, lalu catatan keduanya MgNO3 2 kali tambah NaOH jadi MgOH2 ditambah NaNO3. Nah, sekarang berarti ada dua produknya yang terbentuk. Kalau dengan KNO3 terbentuk KOH. Kalau dengan MgNO32 terbentuk MgOH2. Nah, sekarang kita lihat di soal dibilang terbentuk endapan. Nah, sekarang pertanyaannya, KOH sendiri kira-kira dia padatan bukan? Coba aku tanya ke teman-teman. Kira-kira KOH ini mengendap nggak teman-teman dalam reaksi? Tidak. Ada yang masih ingat? Tidak, betul. Karena di aturan Carleton itu semua garam dari ion golongan 1A ada Li, Na, K, Rb, dan Cs plus itu larut dalam air. Sehingga KOH ini juga akan larut dalam air. Sehingga yang hanya berupa endapan itu hanya MgOH2 saja. Sehingga pada soal ini yang akan bereaksi dengan NaOH itu hanya magnesium nitrat. Berarti reaksinya ini menjadi MgNO3 2 kali aquos ditambah NaOH aquos menjadi MgOH2 solid ditambah NaNO3 aquos. Kita setarakan dulu ya. Ini 2 dan sudah setara. Oke. Lalu yang bagian B-nya ya. Tuliskan reaksi ion bersih pengendapan tersebut. Berarti reaksi ion bersihnya langsung aja ya. Berarti Mg2 plus aquos. Silakan teman-teman uraikan lagi seperti tadi sebelumnya. Ditambah 2 OH minus aquos menjadi MgOH2 solid. Oke. Ini adalah reaksi ion bersihnya. Oke. Nah, sekarang bagian yang C, hitung massa MgNO32 dalam sampel. Nah, berarti sebelum kita bisa hitung massanya, kita pakai mula-mula reaksi sisa dulu ya. Di sini mula-mula reaksi sisa. Oke. MgNO3 itu kalau terurai menjadi Mg2 plus dan 2 NO3 minus. Artinya, jumlah mol MgNO3 2 kali itu akan sama dengan jumlah mol Mg2 plus. Lalu untuk NaOH akan terurai menjadi Na plus ditambah OH minus. Artinya jumlah mol NaOH itu akan sama dengan jumlah mol OH minus. Itu disclaimer di awal dulu ya, biar teman-teman tidak bingung. Oke, sekarang kita hitung dulu nih jumlah mol NaOH awalnya berapa ya. Ini jumlah mol NaOH awal ya atau sama dengan mol OH min awal ya. Ini nilainya adalah molaritas dikali volume. 0,1 molar dikali 100 mili ya. Molar dikali 100 mililiter. Maka akan sama dengan 10 milimol. Kita catat nih, 10 milimol. Nah, sekarang sisa NaOH yang bereaksi dengan Mg2 plus itu akan direaksikan dengan larutan HCl. Nah, reaksinya itu ya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Karena perbandingan koefisiennya 1:1, maka saat ekivalen ya jumlah mol NaOH ini akan sama dengan jumlah mol HCl ya. Maka ini akan sama dengan 0,4 molar dikali 15,8 mililiter. Nah, ini akan sama dengan ya 15,8 dapatnya adalah 6,32 mol. Kita bedakan aja warnanya ya. Ini adalah 6,32 milimol. Kita masukkan ke tabel ini. 6,32 milimol. Berarti sekarang jumlah OH minus atau NaOH yang bereaksi sebanyak 10 kurang 6,32. Berarti 10 kurang 6,32 atau 3
milimol. Berarti jumlah Mg2+ yang bereaksi itu akan sama dengan setengahnya atau minus 1,84 milimol. Berarti jumlah mol MgNO3 mula-mula adalah 1,8 milimol. Ya, sudah ketemu nih jumlah mol MgNO32 dalam sampel. Nah, sekarang tinggal cari nih berapa massa MgNO32 dalam sampel. Oke. Yang kita didapat ya tadi ya, jumlah mol Mg2+ sama dengan 1,84 milimol. Nah, karena mol MgNO3 ini sama dengan Mg2+, ya berarti jumlah molnya juga sama, ya, yakni 1,84. MgNO3 dalam sampel, ya, dalam sampel itu berarti tinggal molnya 1,84 milimol dikali massa molekulnya dari MgNO3 2 kali. Kalau kita hitung, berarti adalah 148 mg per milimol. Dapatnya adalah di sini 272,32 mg. Ya, ini adalah massa MgNO32 dalam sampel. Nah, berarti kita bisa cari nih berapa persen massanya ya. Persen massa MgNO, ini yang D ya. 32 kali dalam sampel ya. Berarti tinggal massanya 272,32 mg dibagi massa sampel yakni 875 mg ya. Dikali 100%. Maka ini akan sama dengan ya 31,12%. Berarti persen massa KNO3-nya ya dalam sampel tinggal 100% dikurangi 31,12%. Oke. Kurang 31,12%, ini akan sama dengan nilainya adalah 68,87%. Oke. Nah, ini dapat hasilnya segini. Nah, sekarang yang bagian E-nya itu ditanyakan hitung konsentrasi molar ion nitrat setelah bereaksi, setelah titrasi. Berarti kan kalau ngomongnya titrasi itu kita ngomongin reaksi yang antara MgNO32 dengan NaOH, ya kan ya. Nah, kita lihat di sini ya, dalam reaksi ini tadi kan berarti nitratnya itu tidak bereaksi ya apa-apa kan ya. Jadi pasti mol nitrat sebelum bereaksi dan sesudah reaksi akan sama karena nitratnya ini enggak berkurang gitu. Ya karena di kiri ada, di kanan juga ada. Artinya berarti jumlah mol NO3- setelah bereaksi ya itu akan sama dengan mol NO3- dari MgNO3 2 kali ditambah mol NO3- dari KNO3. Karena di sini ada campuran antara KNO3 dan MgNO3 2 kali yang dimana dua-duanya ini punya nitrat gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih mol NO3- dari MgNO32 itu sebesar 1,84 milimol ya. 1,84 milimol. Nah, sekarang berapa nih jumlah mol NO3- dari KNO3? Berarti kita harus cari tahu dulu nih berapa jumlah mol dari KNO3 ya. Berarti kita lihat ya di sini mol KNO3 itu akan sama dengan berarti massa KNO3 dibagi massa molekul dari si KNO3. Oke, masanya sendiri kita hitung dulu ya. Ini 68,87%. Nah, massa KNO3
Kita pelan-pelan aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, ini massa KNO3 sama dengan 68,87% dikali 875 mg. Oke, yang sama dengan nilainya itu adalah, dapatnya adalah 602,68 gram. Oke, 68 mg. Berarti di sini mol KNO3 itu adalah 602,68 mg dibagi dengan massa molekulnya. Ya, kita hitung 14 tambah 48. 101 mg per milimol. Oke, miligram per milimol. Maka ini akan sama dengan, ya, sama dengan 5,96 milimol. Oke, dapat nih mol dari MgNO32-nya itu 1,84, sedangkan mol NO3 minus dari KNO3-nya sebesar 5,96 milimol. Berarti kita tinggal masukkan saja 5,96 milimol. Nah, jadi hasilnya ini akan menjadi, tambahkan ya, 4 dapatnya adalah 7,8 milimol. Oke, 7,8 milimol. Berarti sekarang konsentrasi ion nitrat setelah bereaksi itu adalah jumlah molnya yakni 7,8 milimol dibagi volume total. Ingat, volume totalnya itu berarti volume dari larutannya 100 ml ditambah volume dari NaOH-nya yakni 100 ml 200 ya. Kemudian ditambah volume dari HCl 15,8 ml. Berarti total volumenya itu adalah 215,8 ml. Oke. Jadi 100 tambah 100 ditambah 15,8. Oke. Maka ini akan menjadi hasilnya adalah 0,0361 molar. Jadi konsentrasi atau molaritas nitrat setelah bereaksi itu adalah sebesar 0,0361 molar. Oke, jadi ini jawabannya. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman atau masih kurang jelas? Silahkan. Kak mau tanya. Yang ini yang poin E. Ya. Itu kan yang tanya mol NO3- dari Mg. Kenapa mol yang diambilnya mol Mg ya Kak? Kenapa dia nggak dikali 2 dulu? Atau kan NO3 2 kali. Oh iya, sorry, benar-benar dikali 2, maaf. Oke, makasih ya sudah diingatkan. Oke, aku enggak. Ya, makasih juga. Oke, aku nggak teliti di sini. Oke, benar dikali 2 ya, karena di sini NO3 ini ada 2, makanya dikali 2. Oke. Berarti di sini 2 kali 1,84 milimol, berarti nanti hasilnya ini akan menjadi, oke, 9,64 ya, 9,64 milimol. Oke, maka ini ganti dulu. Oke, 9,64 milimol. Terus volumenya adalah sekian, kita bagi 219,8, dapatnya adalah 0,0446. Oke. Makasih ya sudah diingatkan tadi. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Jadi sekali lagi dari MgNO32 ini teman-teman boleh pakai dari NaNO3, boleh dari sini, atau boleh dari sini, sama aja hasilnya pasti ya. Karena pada reaksi yang bagian A ini ion NO3- nggak bereaksi, maka pasti akan sama aja NO3- dalam MgNO32 dan NO3- dalam NaNO3 itu pasti sama. Oke, jadi bebas mau pakai yang mana aja. Jadi tadi aku lupa dikalikan 2 karena terdapat 2 ion NO3- dalam satu senyawa MgNO3 2 kali ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin dikoreksi? Kalau ada yang kurang teliti silakan. Oke. Sampai sini belum ada ya, berarti aku asumsikan sudah cukup jelas.
Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ya ke soal berikutnya, sudah masuk ke bab yang redoks. Oke, di sini ada sebanyak sekian gram biji timah dilarutkan ke dalam asam sehingga mengubah semua timah menjadi SN2. Lalu diterasi dengan menggunakan K2Cr2O7 untuk mengoksidasi timah 2 menjadi timah 4. Ada persamaannya seperti berikut. Oke, nama IUPAC dari senyawa K2Cr2O7 ini teman-teman juga pada tahu ya. Nama IUPAC-nya adalah kalium dikromat. Ini kan senyawa ionik ya. Dari K+ dan ion Cr2O7 2-. Ini namanya adalah kalium. Karena dia golongan utama, kita nggak perlu oksidasinya. Lalu namanya adalah dikromat ya, spesi ion dikromat. Sehingga namanya itu adalah menjadi nama IUPAC-nya ya. IUPAC dari K2Cr2O7 adalah kalium dikromat. Oke. Oke, namanya adalah kalium dikromat. Nah, di sini kromnya itu adalah krom 6 ya, biloxnya. Ini adalah krom 6. Oke. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini tersebut yang berperan sebagai reduktor dan oksidator adalah, ingat, reduktor itu adalah spesi yang mengalami oksidasi. Spesi yang mengalami oksidasi. Atau dengan kata lain, spesi yang mereduksi spesi yang lain gitu ya. Sedangkan kalau oksidator itu adalah spesi yang mengalami reduksi. Oke. Nah, sekarang kita lihat SN2+ ditambah Cr2O7 2- menjadi Cr3+ ditambah SN4+. Nah, kita lihat Sn awalnya ini adalah +2 menjadi +4. Maka di sini dia mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau bilox. Kemudian Cr di sebelah kiri dia biloxnya adalah +6, lalu di sebelah kanan biloxnya adalah +3. Maka di sini Cr-nya mengalami reduksi. Sehingga sekarang berarti spesi yang berperan sebagai reduktor adalah spesi Sn2+ atau ion timah 2. Sedangkan spesi yang mengalami reduksi atau oksidator adalah dikromatnya atau Cr2O7 2-. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya. Yang ini sudah benar berarti. Oke. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang bingung silakan teman-teman boleh tanya ya. Oke. Nah, sekarang dari persamaan reaksi di atas tentukan nilai A, B, C, dan D dalam kelipatan pengali terkecilnya. Oke, berarti jawaban dalam bilangan bulat. Oke, kita berarti setarakan dulu ya reaksinya. Di sini adalah Sn2+ ditambah Cr2O7 2- menjadi Cr3+ tambah Sn4+. Kalau aku pribadi lebih suka menggunakan setengah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Terus dulu ya reaksi oksidasinya ya. Berarti adalah Sn2 menjadi Sn4 ya. Sn2+ menjadi Sn4+ tambah 2 elektron. Lalu reaksi reduksinya karena dia ngomong dalam larutan asam, berarti dalam suasana asam ya di sini ya. Reduksi, maka Cr2O7 2- yang menjadi Cr3+. Yang pertama jangan lupa setarakan dulu jumlah ion atau spesi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti dalam hal ini adalah Cr dari +6 menjadi +3. Berarti kita setarakan dulu nih jumlah Cr-nya. Kalikan 2 di sebelah kanan. Lalu kita lihat jumlah oksigennya. Di sebelah kiri adalah 7, di sebelah kanan 0. Kita tambahkan sebanyak 7 molekul air di sebelah kanan, biar jumlah oksigennya sama. Lalu jumlah H-nya di sebelah kanan, sebelah kiri plus, biar sama jumlah H-nya.
Kalau yang terakhir, kita setarakan muatannya. Di sebelah kiri plus 12, di sebelah kanan plus 6. Biar setara, kita tambahkan 6 elektron di sebelah kiri. Maka sekarang sudah setara. Kita kalikan 3 untuk yang oksidasi, kita kalikan 1 untuk yang reduksi. Sehingga sekarang reaksi totalnya ya itu adalah 3 SN2+ ditambah Cr2O72- ditambah 14H+ menjadi 2 Cr3+ ditambah 3 SN4+ ditambah 7 H2O. Maka nilai A-nya ini sama dengan 3, ya. A-nya adalah SN2+, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 3. Jadi nilai A, B, C, D-nya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk bagian soal yang ini. Oke, soal selanjutnya adalah tentukan persen massa timah dalam biji timah. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, berapa massa dari SN2+. Kenapa? Karena awalnya kita punya biji timah SN, kita ubah menjadi SN2+. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, berapa massa dari SN2+-nya atau mol dari SN2+-nya. Gimana kita bisa pakai persamaan reaksi yang sudah setara tadi. Kita tulis ulang ya, 3 SN2+ ditambah Cr2O72- ditambah 14H+ menjadi 2 Cr3+ ditambah 3 SN4+ ditambah 7 H2O. Nah, kita lihat berarti saat titik ekuivalen ya, maka di sini mol dari SN2+ itu akan sama dengan 3 kali mol dari spesi ion Cr2O72-. Kenapa? Karena koefisien Cr2O72- itu adalah 1, sedangkan koefisien dari SN2+ adalah 3. Maka mol SN2+ itu 3 kali lipat dari mol Cr2O72-. Nah, kita lihat kalium dikromat atau K2Cr2O7 akan terurai menjadi 2K+ ditambah Cr2O72-. Artinya jumlah mol K2Cr2O7 ini akan sama dengan jumlah mol Cr2O72- karena sama-sama 1 koefisiennya. Maka kita bisa langsung 3 dikali 0,01 molar dikali 12,15 mililiter. Maka ini akan sama dengan kalau kita hitung ya. Sebutnya adalah 0,3645 milimol. Oke, maka kemudian mol SN dalam sampel biji timah itu akan sama dengan mol SN2+ ya. Akan sama dengan 0,3645 milimol. Nah, sekarang berarti massa SN sama dengan 0,3645 milimol dikali dengan massa atomnya. Bentar, aku nggak hafal massa atomnya. Ada yang tahu berapa massa atom SN? Ini yang udah ketemu, aku cari dulu ya. 118. Berapa? 118 ya tadi ya katanya? Ya, 0,7. Oke, 0,7 ya. Oke, 0,7. Bentar ya. 19,7. Oke, maka di sini ya 7 mg per milimol. Maka kita bisa dapatkan sekarang nih massa timahnya berapa dalam biji sampel. Oke, kali 118,7. Dapatnya adalah 43,26 mg. Oke, berarti sekarang persen massa dari SN dalam biji timah ya tinggal berarti massa SN dibagi massa sampel biji timah dikali 100%. Oke. Maka ini akan menjadi hasilnya adalah
100%. Nah, ini persennya. Oke. Bagi 500 dapatnya adalah 8,65%. Oke, segini hasilnya. Oke, untuk soal ini apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman atau masih kurang jelas? Silakan. Oke, kalau belum ada ya kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Ini adalah soal UTS tahun 2018. Oke. Nah, di sini ada sampel padatan yang terdiri dari garam Fe2 dan garam zinc 2 ya, larutkan dalam air sehingga volumenya 100 ml. Jadi kita bikin skemanya dulu ya. Skema reaksi. Jadi awalnya ya kita punya ini ada padatan ya, ini campuran dari garam Fe2 dan Zn2. Kita larutkan 100 ml air ya. Jadi seperti ini ya. Masukin ke dalam Erlenmeyer, kita larutkan ya. Seperti ini ya. Kita larutkan ini 100 ml. Oke, larutan. Isinya ada Fe2 dan Zn2. Lalu kita ambil, kita pipet di sini ya. Sebanyak 25 ml ya. Kita pindahkan ke tabung yang kosong. Ya, kita pipet, di sini kita tuangkan ya. Maka akan menjadi sekarang ya. Ini volumenya sama dengan 25 ml. Nah, yang di sini kita titrasikan dengan KMNO4 di sini ya, KMNO4 0,05 molar. Oke. Nah, ternyata volume KMNO4-nya sebesar 16,5 ml. Nah, kenapa aku bikin skemanya? Karena di sini teman-teman perlu hati-hati. Karena larutan yang dititrasi itu volumenya nggak sama dengan larutan awal yang kita punya. Larutan awal kita punya 100 ml, tapi yang dititrasi itu cuma 25 ml. Artinya berarti jumlah molnya akan berbeda. Karena kita hanya ambil sebesar 25 ml saja. Seperti itu. Oke. Maka akan beda molnya. Oke, kita kerjakan dulu ya sekarang. Berarti yang bagian A, tuliskan persamaan redoks antara ion Fe2+ dan MnO4. Karena di sini yang bereaksi itu hanya Fe2+ saja, sedangkan Zn2+ tidak bereaksi. Oke, saya tuliskan ya, berarti di sini Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+ ya. Ini adalah hasil reaksinya. Oke. Nah, sekarang berarti reaksi oksidasinya itu adalah dari Fe2+ ya menjadi Fe3+ tambah 1 elektron. Lalu reaksi reduksinya itu berarti dari MnO4- menjadi Mn2+. Ya, kita setarakan ya. Ini dalam suasana asam ya, suasana asam. Tambah 8H+ tambah 5 elektron biar setara. Kita kalikan 5, ini kita kalikan 1. Maka reaksi totalnya itu adalah 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O ya. Ini reaksi yang sudah kita buat. Oke, sekarang pertanyaan yang bagian B, hitung mol total ion Fe2+ yang terdapat dalam 100 ml larutan sampel. Hati-hati ya. Oke, ada yang bertanya, dapat Fe3+ dari mana, Kak? Ingat ya teman-teman, di sini adalah reaksi oksidasi Fe2+. Kenapa? Karena di sini MnO4-nya berubah menjadi Mn2+. Artinya berarti dalam reaksi ini MnO4- akan tereduksi.
Berarti karena MnO4-nya tereduksi, maka Fe2+-nya akan teroksidasi. Satu-satunya spesi Fe yang stabil dari +2 di atasnya adalah +3. Makanya hasilnya adalah +3. Ini typo ya, ini harusnya adalah Fe3+. Soalnya salah ketik, itu harusnya Fe3+. Karena nggak mungkin dari Fe2+ jadi Fe2+ lagi. Ya, itu bukan oksidasi namanya. Makanya hasilnya adalah Fe3+. Oke. Oke, sip. Nah, sekarang yang bagian B, kita hitung dulu ya. Berarti sekarang pada saat titik ekivalen, ya, ekivalen, mol Fe2+ dalam, ya, ini perlu di highlight ya, 25 ml larutan, itu kita lihat dari koefisiennya akan sama dengan 5 kali dari mol MnO4 minus, ya, karena dari koefisien reaksinya. Di sini Fe2+-nya adalah 5, MnO4 minus adalah 1, ya, seperti itu. Ingat, dalam 25 ml larutan, bukan 100, ya, hati-hati. Nah, sekarang kita lihat, KMnO4 itu terurai menjadi K+ dan MnO4 minus. Artinya berarti mol MnO4 minus itu akan sama saja dengan mol KMnO4, ya. Kita tinggal cari aja, berarti sekarang 5 dikali molaritasnya adalah 0,05 molar dikali volumenya 16,5 mililiter. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung, ya, dapatnya adalah 4,125 milimol. Ini masih dalam 25 ml larutan. Oke, ini aku tambah dulu slide-nya. Oke, nah sekarang berarti berapa nih jumlah mol Fe2+ dalam 100 ml larutan, ya. Nah, karena di sini kan tadi kan dari 100 jadi 25 kan yang diambil kan ya. Berarti jumlah mol yang ada di sini itu 1/4 dari jumlah mol yang ada di 100 ml. Berarti jumlah mol Fe2+ dalam 100 ml larutan sama dengan 100 ml dibagi 25 ml dikali mol Fe2+ dalam 25 ml larutan. Oke. Ingat, ini bukan proses pengenceran ya. Beda. Ini adalah proses pengambilannya secara sebagian dari 100 menjadi 25 yang diambil. Jadi bukan proses pengenceran. Oke. Sama dengan 4 dikali 4,125 ya. 25 milimol. Maka ini akan sama dengan 16,5 milimol. Ya, ini kita sudah ketemu yang bagian B. Lalu yang bagian C adalah hitung persen massa Fe2+ dalam sampel tersebut. Nah, berarti yang bagian C-nya massa Fe2+ ya sama dengan mol dikali massa atom dari Fe2+. Ya sama dengan 16,5 milimol dikali 56 mg per milimol. Ya, air besi adalah 56. Makanya akan sama dengan 924 mg. Ya, ini adalah massa besi. Oh, persen massa ya tanyanya. Berarti persen massa Fe2+ dalam sampel adalah 924 mg dibagi dengan massa sampelnya adalah 8.035 mg ya, 8.035 mg dikali 100%. Maka ini akan sama dengan ya 11,49%. Oke, dapatnya segini.
Oke, pertanyaan terakhir, mengapa ion Zn2+ tidak dapat bereaksi dengan KMnO4? Jelaskan dengan menggunakan konfigurasi elektron. Nah, ini karena pertanyaan menjelaskan, ada yang mau menjawab nggak kira-kira untuk bagian D, kira-kira kenapa Zn2+ tidak bisa bereaksi dengan KMnO4? Ada yang mau coba menjawab, kira-kira kenapa? Ataupun ada yang ingin menjawab? Kira-kira nggak apa, nggak usah takut salah ya. Kira-kira dari Zn2+ sendiri kenapa dia tidak bisa bereaksi dengan KMnO4? Oke, kalau nggak ada yang jawab, coba kita bahas ya. Nah, kalau misalkan si Zn2+ ini ya kita reaksikan dengan KMnO4, ini berarti harusnya KMnO4-nya itu mengalami reduksi, pasti ya. Kenapa reduksi? Karena bilangan oksidasi maksimum Mn itu adalah +7. Sudah maksimal di dalam KMnO4, sehingga dia nggak bisa lagi dioksidasi. Maka pasti kalau KMnO4 ini bereaksi dengan senyawa lain, pasti dia mengalami reduksi. Berarti mau nggak mau, Zn2+ itu harus mengalami oksidasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak Zn2+ ini menjadi Zn3+ dan seterusnya? Nah, kita cek dari konfigurasi Zn2+. Konfigurasinya itu adalah Ar3D10 ya. Karena Zn-nya sendiri konfigurasinya itu adalah Ar4S2 3D10. Nah, konfigurasi dari Zn2+ adalah Ar3D10. Nah, 3D10 ini merupakan konfigurasi yang sudah penuh. Konfigurasi penuh. Sehingga dia sudah sangat stabil. Karena sangat stabil, maka spesies-spesies lainnya kayak Zn3+, Zn4+, dan seterusnya ini menjadi tidak stabil. Karena harus melepaskan 10. Makanya karena 3D10 ini sudah sangat stabil, maka tidak ada lagi bentuk dari Zn3+, 4+, 5+, dan seterusnya. Karena dia sudah tidak bisa diganggu-gugat elektronnya, sudah penuh, sudah stabil, makanya nggak bisa terlepas lagi elektronnya. Makanya sudah maksimal, Bilox tertinggi itu adalah Zn2+. Ya, seperti itu. Makanya Zn2+ ini tidak bisa bereaksi lagi dengan suatu oksidator seperti KMnO4 atau oksidator yang lainnya seperti itu. Oke. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan atau yang ingin tanyakan dari teman-teman? Silakan. Atau ada yang masih bingung mungkin? Silakan, boleh lewat chat atau boleh open mic. Oke. Oke, kalau nggak ada, aku hitungnya 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Coba, takutnya teman-teman ada yang bingung. Kira-kira bisa dipahami sampai soal yang ini? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Saya, kalau bisa kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yakni soal UTS 2019 ya. Ini ada beberapa serangkaian reaksi, ya teman-teman bisa lihat. Yang bagian A, berdasarkan reaksi-reaksi di atas, urutkan kereaktifan 4 logam tersebut dari logam yang kurang reaktif ke yang paling reaktif. Oke, jadi kita harus tahu dulu ya definisi logam reaktif itu apa gitu ya. Nah, logam reaktif itu adalah logam yang mudah teroksidasi ya. Ini bahasa gampangnya seperti ini. Jadi semakin reaktif logam, semakin reaktif suatu logam, maka dia akan semakin mudah teroksidasi. Ya, ini kata kuncinya seperti ini. Oke. Nah, berarti bahasa lain soalnya adalah
urutkan dari logam yang susah teroksidasi ke yang paling mudah teroksidasi. Nah, ini kita lihat di keenam persamaan ini semuanya adalah logam, 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 logam. Nah, sekarang biar teman-teman gak bingung, aku kasih contoh yang paling general. Misalkan kita punya A ditambah B2 plus menjadi A3 plus ditambah B. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, berarti cara bacanya adalah A dapat mereduksi ion B, atau ion B2 plus dapat mengoksidasi A. Dengan kata A dan B itu akan lebih mudah teroksidasi yang A. Berarti A lebih mudah teroksidasi dibandingkan B, ya, dibandingkan B. Atau dengan kata lain, A lebih reaktif dari B, ya, seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa aplikasikan ke reaksi ini. Oke, nah sekarang aku bikin urutan kereaktifan, ya. Oke, ini yang paling kiri adalah misalkan paling reaktif urutannya, paling kanan adalah paling kurang reaktif. Oke. Nah, sekarang coba kita diskusi ya di sini ya. Ini aku nomorin reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4, 5, dan 6 ya. Nah, sekarang dari reaksi 1, coba kira-kira ada yang mau jawab nggak? Lebih reaktif yang mana? Mg atau Ag? Berarti kalau seperti ini. Ada yang mau jawab kira-kira lebih reaktif yang mana? Mg bukan, Kak? Oke, betul. Kenapa Mg? Septik. Karena dia lebih mudah teroksidasi. Oke, betul. Karena dia lebih mudah teroksidasi dari Ag kan ya, atau dia bisa mereduksi si Ag. Berarti Mg lebih reaktif dari Ag gitu ya. Lambangnya biar cepet gini aja ya. Aku singkat ya, Mg lebih reaktif dari Ag gitu ya. Biar singkat. Oke, nomor 2. Kira-kira antara Ag dengan Al mana yang lebih reaktif? AL. Oke, betul. Kenapa? Sama kayak yang pertama. Lebih mudah oksidasi. Oke, betul. Karena Al bisa ngereduksi Ag plus ya, atau Al lebih mudah teroksidasi dibandingkan Ag. Berarti sini Al dibandingkan Ag. Oke, alfanya sama ya. Lalu yang ketiga, kira-kira logam apa yang lebih mudah teroksidasi atau lebih reaktif? Cu. Cu, betul. Cu dibandingkan Ag. Nomor 4, kira-kira siapa? Al. Al dibandingkan Cu. Nomor 5? Mg. Mg dibandingkan Al. Terakhir nomor 6, kira-kira siapa? Nggak kelihatan. Nomor 6 ini nggak ada hasil reaksinya, nggak bereaksi berarti. Oh, enggak berarti. Enggak ada. Berarti Cu sama Mg lebih reaktif siapa? Si Mg. Karena si Cu ini nggak bisa mereduksi Mg, atau dia nggak bisa teroksidasi. Maka Mg lebih reaktif dibandingkan si Cu. Oke, seperti itu ya cara baca reaksinya. Oke, kita sekarang urutkan nih. Kira-kira dari ke-6 reaksi ini gimana nih yang paling reaktif? Ternyata kandidat yang paling reaktif adalah si Mg ya. Karena di sini Mg bisa mengalahkan Cu mengalahkan si Ag gitu ya. Lalu yang kedua siapa nih kandidatnya? Adalah si Al ya. Kita lihat habis Mg baru si Al, karena Al ini bisa menang dari Cu dan dari si Ag. Nah, selanjutnya kandidatnya adalah si siapa? Cu ya. Cu ini adalah kandidat ketiga karena Cu ini kalah sama Mg dan Al, tapi dia menang lawan si Ag. Lalu yang terakhir adalah logam Ag yang paling kurang reaktif. Jadi urutannya adalah Mg, Al, Cu, baru Ag ya. Seperti itu. Oke. Lalu yang bagian B-nya adalah
Tentukan ion logam yang merupakan oksidator yang paling kuat. Ingat, kalau oksidator yang paling kuat ini berarti paling mudah tereduksi. Nah, kira-kira yang mana nih yang merupakan oksidator yang paling kuat? Ada yang mau jawab? Kira-kira ion logam yang mana? Oke. Oke, betul. Ion logam Ag+. Karena dia ngomongnya adalah ion, jangan lupa kita tambahkan muatannya. Karena dalam bentuk AgNO3. Maka ion Ag+ yang paling mudah tereduksi atau oksidator yang paling kuat. Ya, seperti itu. Oke, nah kita lanjut ya ke bagian yang C. Larutan CuSO4 merupakan salah satu reaksi yang digunakan untuk menentukan kadar glukosa pada sampel urin. Adanya glukosa pada urin tandai perubahan warna larutan CuSO4 menjadi Cu2O yang berwarna merah. Tentukan bilangan oksidasi Cu dalam CuSO4 dan Cu2O. Ada yang mau jawab berapa nih kira-kira biloxnya? Dalam CuSO4 berapa? 2+. Oke, betul 2+. Kalau dalam Cu2O? +1. Oke, +1. Kenapa? Karena di sini oksigennya -2. Maka bilox Cu-nya adalah +1. Oke, udah bisa semua ya. Lalu yang bagian D, logam magnesium dapat bereaksi dengan asam nitrat pekat menghasilkan gas nitrogen oksida yang berwarna kecoklatan. Tuliskan persamaan reaksi yang setara berdasarkan fasanya. Berarti di sini Mg solid dengan HNO3 aqueous menjadi, jangan lupa Mg-nya teroksidasi, jadi Mg2+ ditambah HNO3-nya berubah menjadi gas NO2, nitrogen dioksida. NO2 gas ditambah, jangan lupa H-nya juga tereduksi menjadi H2K. Maka seperti ini ya, H2 gas. Kita tinggal setarakan saja nih reaksinya. Maka ini adalah 2, ini adalah 2. Bentar. MgHNO3. H2O ya harusnya ya, bukan H2, sorry. Karena di sini yang tereduksi adalah NO3-nya. Maka ini akan menjadi H2O. Oke. Ini 2 juga. Oke. Bentar. Kita setarakan dulu. Oke, oh ya, kan Mg2+ kan harus berpasangan ya sama anionnya. Sorry, ini salah, harusnya istilah itu adalah seperti ini. Oke, jadi Mg2+ tambah NO2 tambah nitratnya juga jangan lupa ya kan, Mg2+ ini kan kation. Dia harus punya pasangan anionnya. Nah, anionnya itu adalah dari nitratnya. Ini berarti NO3- ya ditambah H2O harusnya seperti ini. Oke, sebentar, coba kita cek dulu ya. Oke, ini 1, 2. Ini tetap masih gas nitrogen berwarna coklatan. Ini nggak lengkap nih informasi soalnya ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Kalau ada yang sudah kepikiran juga boleh silakan dijawab. Yang sambil samakan dulu caranya. Oke, ini ya. Coba kita lihat H-nya, O-nya ada 12 di kanan, tapi di kanan 2, 4, 6, 4, 12. H-nya 4, udah setara ya. Jadi reaksinya seperti ini ya. Mg ditambah 4HNO3 menjadi Mg2+ tambah 2NO2 tambah 2NO3- tambah H2O ya, seperti ini. Fasa jangan lupa ini adalah gas, ini adalah aqueous, ini adalah liquid. Atau teman-teman juga boleh tulis kayak gini sama aja. Misalkan menulis Mg tambah 4HNO3 aqueous menjadi Mg NO3 2 kali aqueous ditambah 2NO2 gas
ditambah 2H2O. Ya, seperti itu. Sama aja, asam bawah dua-duanya boleh. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian E, berdasarkan reaksi pada subsoal D, apakah asam nitrat termasuk asam pengoksidasi? Oke, jadi teman-teman perlu ingat bahwa ada dua jenis asam, ya. Asam itu kita bagi jadi dua, ada asam non oksidator atau non pengoksidasi, ya, dan asam pengoksidasi. Nah, bedanya apa? Ingat ya teman-teman, kalau asam itu kan berarti kita singkat dengan Ha ya. Ha ini kan asamnya. Nah, kalau asam yang non pengoksidasi itu yang akan tereduksi itu adalah si H plusnya. Jadi H plus yang tereduksi menjadi H2. Ini kalau dia asam yang non pengoksidasi. Sedangkan kalau asam yang pengoksidasi yang A minusnya atau anionnya itu tereduksi, ya. Jadi bukan H plus yang tereduksi tapi si A minusnya. Kenapa bisa? Karena potensial reduksi A minusnya ini lebih positif dibandingkan potensial reduksi dari H plusnya. Maka di sini untuk asam yang pengoksidasi itu A minusnya yang akan tereduksi. Ya, ini karena ini alasannya aku kasih tahu ya. E0 si A minusnya itu lebih besar dibandingkan E0 dari si H plus. Nah, sekarang apa aja contohnya dari asam yang non pengoksidasi? Ini banyak sekali ya, contohnya misalkan kayak HCl, HBr, HI, HF, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh asam yang non pengoksidasi. Lalu kalau asam yang pengoksidasi siapa aja? Contohnya adalah HNO3 dan H2SO4 pekat. Ini contoh asam yang pengoksidasi. Sehingga untuk HNO3 sendiri dia termasuk ke dalam asam pengoksidasi. Ya, karena NO3- tereduksi menjadi NO2. Ya, jadi pada reaksi yang bagian D ini yang tereduksi dari asamnya itu adalah bagian NO3-nya. Dia tereduksi menjadi spesi NO2. Makanya kita sebut dia sebagai asam yang pengoksidasi, ya. Seperti itu. Oke. Oke, lalu yang terakhir nih nggak cukup yang F. Bentar. Oke, ini loading. Logam aluminium sebanyak 1,3 gram direaksikan dengan 40 ml larutan HCl 2 molar. Tentukan konsentrasi molar larutan HCl AlCl3 yang dihasilkan. Oke. Sebentar ya teman-teman. Silakan sambil yang mau hitung juga, boleh silakan. Ini aku not responding nih, Zoom-nya. PowerPoint-nya. Oke, aku sambil hitung dulu deh. Ini 40 dikali 2. Oke. Bentar ya. Oke, udah? Oke. Nah, sekarang kita bikin reaksi dulu ya. Logam Al direaksikan dengan HCl. Maka di sini yang bagian F, Al ditambah HCl akan menjadi AlCl3 aqueous ditambah H2 ya, gas. Kenapa? Karena di sini HCl ini merupakan asam yang non pengoksidasi. Berarti yang akan tereduksi adalah H plusnya. H plus menjadi H2 ya, seperti itu. Kita setarakan ini 3, ini adalah 3/2. Oke, maka kita lihat nih mula-mula reaksi sisa. Nah, mol Al itu adalah massa Al 1,3 gram dibagi massa gram per mol. Ini akan menjadi ya, 0,0481 mol. Kita masukkan ke sini. 1. Lalu mol HCl
Ini adalah molaritas HCl 2 molar dikali 40 ml sama dengan 80 milimol atau sama dengan 0,08 mol. Ya. Oke, maka di sini kira-kira siapa yang menjadi reaksi pembatasnya? Ada yang mau mencoba menjawab antara Al dan HCl? Siapa sebagai reaksi pembatas kira-kira? HCl. HCl. Kenapa? Karena dibagi koefisiennya lebih kecil daripada mol air. Oke, betul. Karena mol HCl per koefisiennya itu jauh lebih kecil dibandingkan mol Al per koefisien. Makanya yang akan habis adalah HCl-nya. Makanya minus 0,08 mol. Ya, ini adalah sepertiganya. Bentar. Sebentar. 0,8 bagi 3. Berarti adalah 0,026. Adalah plus 0,026 mol. Adalah 0,026 mol. Nah, berarti sekarang ya jumlah mol AlCl3 konsentrasinya berapa gitu ya? Di konsentrasi AlCl3 sama dengan mol AlCl3 dibagi volume larutan total ya. Larutan total, makanya akan sama dengan 0,026 mol dibagi dengan volume larutan totalnya. Ini sebesar 40 ml atau 0,04 liter. Maka akan sama dengan ya 0,66 molar ya, seperti itu. Oke. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Saya izin bertanya. Iya. Untuk reaksi yang direduksi yang bentar setelah ini. Yang ini? Yang ya. Ini bisa nggak sih kalau misalkan Mg ditambah 2HNO3 menjadi Mg terus NO2 nggak pakai 2 nih. Terus ini juga nggak pakai 2 jadi NO3. Jadinya disederhanakan. Jadi 2HNO3 menjadi Mg2+ terus NO2 tambah NO3 min tambah H2O gitu. Oke. Kayak gitu, berarti kalau kamu nanya itu boleh atau enggak gitu ya? Iya. Oke. Nah, Mg-nya setengah atau tadi 1 yang kamu sebutin koefisiennya? 1. Nah, sekarang aku tanya balik. Kira-kira kalau seperti itu, jumlah muatan sebelah kiri kanannya sama nggak kira-kira? Oh iya. Jumlah beda kan ya? Tadi sebelah kirinya jadi 0, sebelah kanannya jadi +1 kan ya? Nggak sama kan ya muatannya? Makanya nggak boleh seperti itu. Jadi kita bikin persamaan yang jumlah atom dan Oke Kak, makasih. Oke, mantap. Makasih juga tadi sudah bertanya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Kak, aku izin bertanya. Yang mana tuh? Dia dulu deh. Oh, ada 2 yang mau nanya. Iya Kak, aku dulu silakan ya. Aku pengen bertanya yang bagian D ini Kak. Ini kan si HNO3 itu kan asam oksidasi, makanya dia kepecah jadi yang NO2 sama H2O. Nah ini yang NO3 itu dari mana ya Kak NO3-nya? Tadi aku masih agak bingung, boleh dijelasin ulang nggak Kak? Kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, dari mana nih si NO3-nya? NO3- ini adalah counter anion. Dari mana datangnya? Dari HNO3 sendiri. Kan HNO3 itu kan kalau kita pecah dan jadi H+, ya kan ya? Sama NO3- kan ya? Nah, sekarang kenapa harus ada NO3-? Karena produk yang dihasilkan itu adalah ion Mg2+. Ion itu nggak boleh berdiri sendiri. Jadi nggak mungkin kation ini berdiri sendiri Mg2+ aja. Pasti harus ada pasangannya atau counter anionnya. Nah, counter anion yang mungkin ya pasti NO3- karena di sini larutannya adalah HNO3 yang terdiri dari H+ dan NO3-. Makanya di sini aku tuliskan NO3- sebagai pasangan dari Mg2+. Seperti itu. Gimana? Terjawab nggak pertanyaannya? Oke Kak, makasih Kak. Oke. Iya, sama-sama. Gitu. Nanti kalau misalkan asamnya beda H2SO4 ya pasangannya beda lagi, berarti SO4 2- gitu. Jadi tergantung pasangannya siapa kationnya gitu. Oke. Tadi ada yang mau nanya lagi? Silakan.
saya mungkin pertanyaannya ya agak sama ya, tapi mungkin lebih luas lagi. Saya mungkin bahkan nggak paham kenapa ada dari 2NO2 ditambah 2NO3 ditambah 2H2O itu dari mana ya? Oke, dari mana datangnya? Pertama, di soal ini diberitahu nih bahwa saat si logam magnesium ini bereaksi dengan HNO3, itu dihasilkan gas nitrogen dioksida. Oke, dihasilkan gas nitrogen dioksida. Nah, berarti sekarang kita tahu nih, ya. Kita pengen tahu berarti dari HNO3 ini kira-kira yang akan tereduksi itu adalah H plus-nya atau NO3 minusnya yang akan tereduksi. Nah, gimana cara tahunya? Kita cari tahu dulu nih bilox N dalam NO3 min dan dalam NO2. Bilox N dalam NO3 minus itu adalah plus 5, ya kan ya? Nah, sedangkan bilox N dalam NO2 itu adalah plus 4. Setuju semuanya ya? Nah, berarti pada reaksi yang bagian D ini, yang akan tereduksi itu adalah spesi NO3 minus menjadi NO2. Oke, artinya berarti H plusnya ini nggak tereduksi. Karena H plus yang nggak tereduksi, dia harus cari pasangan lain dari larutan HNO3. Kan pasti dalam HNO3 ini ada airnya juga kan ya. Maka ada pasangan OH minusnya sehingga akan berubah menjadi H2O. Ini untuk sumber H plusnya dari HNO3. Nah, si NO3 minus tadi dia akan berubah menjadi NO2. Sedangkan si Mg dia teroksidasi menjadi Mg2+. Kenapa Mg2+? Karena logam Mg ini letaknya di golongan 2A. Jadi ionnya pasti Mg2+. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa Mg2+ ini berdiri sendiri tanpa ada pasangannya? Jawabannya nggak bisa. Karena apa? Kalau kita lihat di sebelah kiri ini muatannya adalah 0. Sedangkan di sebelah kanan, kalau nggak ada NO3 minus, ini muatannya menjadi plus 2 di sebelah kanan. Bentar, ini aku coret ya. Misalkan kalau nggak ada NO3 minus, ini menjadi plus 2 di sebelah kanan. Maka kita perlu pasangan dari si Mg2+ ini. Nah, gimana cari pasangannya? Ya dari NO3 minus ini. Kenapa NO3 minus? Ya karena dari HNO3 gitu. Jadi pasangannya adalah si NO3 minus. Makanya kita tuliskan NO3 minus di sebelah kanan. Jadi tinggal setarakan saja. Mg-nya 1, HNO3-nya 4, NO2-nya 2, dan NO3 minus adalah 2. H2O-nya juga adalah 2. Ya, seperti itu. Kira-kira terbayang nggak atau masih kurang jelas? Iya, belum paham nggak udah. Udah kejawab. Iya, makasih. Oke, sip. Sama-sama, makasih juga ya sudah bertanya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan atau masih kurang jelas? Silakan. Boleh, silakan. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, kita mungkin bahas 2 soal tambahan ini ya. Oke, nah ini aku ambil dari buku Petrucci General Chemistry. Oke, nah di sini soalnya berapa volume CaCl2 yang harus ditambahkan ke dalam larutan KCl untuk memproduksi konsentrasi Cl- sebesar 0,025 molar. Asumsikan larutan itu menambah atau ditambah volumenya. Oke. Nah, ini sekali lagi konsep yang penting ya teman-teman ya. Ini namanya konsep pengenceran. Jadi kita misalkan punya pertama gelas ya, ini ada gelas, isinya itu adalah KCl ya. Nah, kita tambahkan CaCl2 gitu ya. Nah, terus hasil akhirnya kita pengen tahu nih ya. Ternyata hasil akhirnya itu adalah konsentrasi Cl- akhir itu sebesar 0,25 molar. Kita lihat bahwa Cl- ini itu berasal dari CaCl2 dan berasal dari KCl. Berarti apa? Ingat ya, dalam pengenceran itu mol sebelum diencerkan ya itu akan sama dengan mol setelah. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Untuk CaCl2 itu akan terurai ya menjadi
Ca2 plus dan 2 Cl minus. Sedangkan kalau KCl terurai menjadi K plus dan Cl minus. Berarti mol Cl minus akhir atau dalam campuran ya, dalam campuran itu akan sama dengan mol Cl minus dari CaCl2 ditambah mol Cl minus dari KCl. Oke. Sekali lagi, mol Cl minus di akhir sini itu akan sama dengan mol Cl minus dalam CaCl2 ditambah mol Cl minus dari KCl. Nah, sekarang ingat mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Maka 0,25 molar dikali volume total ya sama dengan, ingat karena di sini koefisien Cl min itu 2, berarti mol Cl min ini sama dengan 2 kali mol CaCl2. Nah, berarti di sini adalah 2 dikali molaritas CaCl2 0,248 molar dikali volume CaCl2 ditambah, karena mol Cl min ini 1:1 dengan KCl, berarti molaritas Cl min sama dengan molaritas KCl pada larutan KCl. Maka ini menjadi 0,186 dikali 335 mili ya, atau 33. Sekarang volume total, ini namanya volume total ya, itu akan sama dengan volume CaCl2 ditambah volume KCl. Oke, nah sekarang berarti 0,25 dikali 335 plus VCaCl2 ini akan sama dengan, oke kita bikin persamaannya dulu ya. Sama dengan 0,496 kali VCaCl2 ditambah 335 kali 0,86. 62,31. Nah ini sebentar. Ini nggak cukup ya. Bentar ya. Oke, nggak cukup. Berarti kalikan 0,25 kali 335. Oke, 83,75 ditambah 0,25 VCaCl2 itu akan sama dengan 0,496 VCaCl2 ditambah 62,31 ya. Maka kita pindah ruaskan. Salah. 83,7. 21,44 sama dengan 0,246 PCaCl2. Maka volume CaCl2 yang perlu disiapkan atau ditambahkan itu akan sebesar 87,15 ml. Jadi volume CaCl2 yang perlu ditambahkan untuk bisa menghasilkan konsentrasi akhir yang 0,25 molar adalah 87,15 ml. Untuk pembuktiannya, silakan teman-teman masukkan lagi ke persamaan ini, cek apakah memang benar hasilnya sama. Oke, jadi dapatnya adalah volumenya sebesar 83,15 ml. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan untuk soal yang ini? Cukup jelas ya? Atau ada yang masih bingung? Silakan. Boleh ditanyakan. Tahu ya ini kenapa ada 2? Karena dari sini ya, dari koefisien Cl min terhadap CaCl2 ini 2 kali lipat jumlah molnya, makanya ini adalah 2. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Oke. Nah, di sini adalah ada reaksi untuk membentuk gas Cl2 di mana disiapkan dari kalium dikromat dan HCl. Sesuai reaksi sebagai berikut. Nah, pertanyaannya berapa massa Cl2 yang terbentuk? Kita tuliskan reaksi dulu ya, Cr2O7 2-. Kita tulis sama dulu ya, ini reduksi. Ya.
menjadi Cr3+. Oke, kita setarakan dulu. Tambah 7H2O tambah 14H+, tambah 6 elektron. Lalu oksidasinya adalah Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Kita kalikan 3, ini kita kalikan 1. Maka reaksi totalnya adalah Cr2O7 2- tambah 14H+ tambah 6 Cl- menjadi 2 Cr3+ ditambah 3 Cl2 ditambah 7H2O. Oke. Nah, sekarang kita cari nih jumlah mol awal masing-masing. Oke, sekarang berarti massa K2Cr2O7 itu adalah 98,5% dari massa sampel nih ya. Berarti dikali 62,6 gram. Hasilnya adalah 61,66 ya. 61,66 gram. Nah, berarti mol K2Cr2O7 ini akan sama dengan 61,66 gram dibagi dengan MR-nya. CR itu 54, aku lupa. CR itu massa atomnya adalah 52 ya. Berarti kalau kita tuliskan kali 2 ditambah ini adalah 294 gram per mol. Maka ini akan menjadi 0,97 mol. Nah, kalau kita uraikan K2Cr2O7 itu akan menjadi 2K+ ditambah Cr2O7 2-. Artinya berarti jumlah mol Cr2O7 2- akan sama dengan jumlah mol K2Cr2O7. Nah, ini mula-mula reaksi sisa, maka ini sama ya. Ini adalah 0,2097 mol. Nah, sekarang jumlah mol HCl-nya berapa? Di sini diperhatikan bahwa volume larutan HCl-nya ini sebesar 325 ml. Volume larutan HCl ini sebesar 325 ml. Berarti massa larutan HCl itu adalah 1,115 gram per mol ya, massa jenisnya ya 1,15 dikali volumenya 325 ml. Maka ini akan sama dengan ya berarti adalah 373,75 gram ya. Nah, ingat larutan HCl itu berarti gabungan dari massa HCl dan massa air ya. Jangan lupa ya, ada air dan ada HCl. Nah, sekarang kita pengen cari berapa massa HCl-nya. Nah, di sini diberitahukan kandungan HCl itu 30,1% massa ya, berarti massa HCl itu sama dengan 30,1/100 dikali massa larutan HCl. Maka ini akan menjadi 30,1/100 dikali 373,75 gram. Maka ini akan sama dengan hasilnya ini adalah 112,49 gram. Nah, tinggal cari nih sekarang berapa mol HCl-nya. Nah, mol HCl-nya tinggal dibagi massa molekulnya ya. Aku langsung aja bagi 36,5. Ini akan sama dengan 3,08 mol. Nah, ingat karena HCl itu kan H+ sama Cl- ini berarti sama ya. Ini 3,08, ini juga 3,08. Oke. Nah, sekarang berarti siapa reaksi pembatasnya? Nah, kalau teman-teman hitung, reaksi pembatasnya adalah si ion dikromat karena koefisien dikromat mol per koefisiennya yang paling kecil. Makanya dia sebagai reaksi pembatas ya. Pembatas. Maka ini akan habis. Ini akan minus 0,2097 mol. Ini adalah plus 3 kalinya ya, berarti plus sebentar.
12-an. Bentar. Jadi plus 291. Maka ini adalah 0,6291 mol. Berarti sekarang pertanyaannya berapa massa dari Cl2 yang terbentuk? Nah, berarti massa Cl2 itu kan sama dengan mol Cl2 dikali massa molekul Cl2. Maka sama dengan 0,6291 mol dikalikan 71 gram per mol. Maka kita dapatkan massa dari Cl-nya sebesar 44,66 gram. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Untuk soal terakhir ini? Atau ada yang masih kurang jelas? Silakan. Aku mau tanya, Kak. Iya, gimana? Buat reaksi pembatas, kan tadi ini jadinya Cr2O72-. Itu kan karena lebih kecil. Nah, tapi kita buat ngecek yang HCl-nya ini gimana, Kak? Ini kan buat koefisien H+-nya 14, koefisien Cl-nya 6. Itu gimana? Tinggal bagi koefisiennya aja, berarti. Oh, jadi ngikutnya yang mana? Kalau H+, kalau kamu bagi 14 itu masih lebih besar, nilainya 0,22. Tadi aku udah coba. Jadi, iya, mol H+ dibagi koefisiennya itu masih 0,22, kalau Cl-nya itu masih 0,6. Jadi masih lebih besar dibandingkan yang dikromat. Jadi makanya dia sebagai reaksi pembatas gitu. Jadi coba tiga-tiganya dicoba dibagi dengan koefisiennya, terus cari yang paling kecil yang mana gitu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Oke, iya. Jadi biar cepat aja aku langsung singkat gini, mol ini bagi ini yang paling kecil karena biar muat tulisannya. Oke. Jadi kalau misalkan di soal lain teman-teman harus coba bikin perbandingan mol H+ per koefisiennya, terus mol Cl- per koefisiennya, terus bandingkan dari ketiganya ini mana yang paling kecil, maka dia sebagai reaksi pembatas. Kebetulan sudah aku coba dan jawabannya adalah yang dikromat yang paling kecil. Oke? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya mau nanya, Pak. Gimana? Untuk mol HCl itu kan tadi udah dihitung hasilnya 3,08. Nah, itu jadi 14 H+ dan 6 Cl-nya itu disamain sama itu ya, Kak? Karena apa ya, Kak? Ya, karena di sini nggak dikasih tahu penambahan asam lain, cuman satu-satunya sumber asam itu dari HCl. Makanya kan kita tahu ya kalau HCl itu terurai jadi apa? H+ tambah Cl-. Jadi kalau misalkan mol HCl-nya 3,08, ya maka mol H+-nya juga 3,08 dan mol Cl- juga sama 3,08. Makanya ini akan sama jumlah molnya gitu. Jelas nggak? Iya, Kak. Jadi itu koefisiennya udah nggak dilihat lagi gitu ya, Kak? Iya. Kalau misalnya seperti ini kita nggak ngeliat koefisiennya, tapi kita lihat dari si sumber H+ dan Cl-nya. Karena di soal ini nggak dikasih tahu sumber H+ yang lainnya dari mana, ya kita asumsikan dari HCl aja, yakni 3,08. Kecuali kalau di soalnya diberitahukan sumber H+-nya dari H2SO4 misalkan, maka ya kita lain cerita lagi, H+-nya nggak sama dengan Cl. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain apakah ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Atau yang masih kurang jelas di soal ini ataupun soal sebelumnya mungkin baru kepikiran? Oke, apakah sudah jelas dari soal awal sampai sekarang ini teman-teman? Kalau aku tanya? Jelas. Jelas. Oke, jelas. Oke, aku hitungnya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada lagi yang ingin bertanya, maka aku cukupkan saja ya untuk pembahasan soal-soal pada malam hari ini. Untuk soal berikutnya, karena waktunya juga sudah malam, ini dibahas nanti di pertemuan selanjutnya ya, entah sama aku atau sama Kak Yunike. Silakan nanti ini bisa dibahas. Oke, untuk soal-soal 2 bab ini sudah selesai kita bahas malam ini. Jangan kalau nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya